Dia pertama kali datang ke rumah orang kaya untuk melamar sebagai perawat. Tak disangka, rok itu tiba-tiba robek di tempat. Wanita itu segera melepas jaketnya dan mengikatkannya di pinggang, menutupi bagian yang terbuka. Saat dia bersyukur tidak ditemukan oleh tuan rumah. Namun, sang pengusaha kaya mendekat dan menyapa dengan ramah. Aku Louisa Clark. Karena satu detail kecil yang menutupi paha, tuan rumah segera mempekerjakan Louisa yang tampak sederhana. Tanpa disadari, hari ini adalah kali dia berpakaian paling konservatif. Tuan rumah menawarkan gaji $5.000 per bulan. Dan pekerjaan itu adalah merawat putranya yang lumpuh. Awalnya Louisa mendengarnya dengan wajah bahagia. Tapi saat pintu terbuka pada saat itu, dia pun mengerti alasannya. Will, jelas pekerjaan ini tidak semudah yang dibayangkan. Tapi ketika Will melihat stoking hitamnya, tiba-tiba pulih dengan ajaib. Halo Louisa Clark, saya Will Traynor. Rokmu tampaknya ada masalah. Ternyata tadi dia berpura-pura jelek untuk menggodanya. Dokter pribadi Will, Nathan, menjelaskan padanya. Selain memberi Will obat setiap pagi, hal-hal lain tidak perlu dia lakukan. Lalu, untuk apa saya dipekerjakan? Buatlah dia bahagia. Jadi, Louisa dengan hati-hati masuk ke kamar Will. Dia berharap bisa membawanya keluar untuk bernafas sejenak. Namun, Will menolak semua perawatan dari luar. Bahkan dia meminta agar dia diam dan tidak mengganggunya lagi. Louisa yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya meninggalkan ruangan. Malam itu, Will tiba-tiba demam tinggi. Ketika dokter melepas pakaiannya untuk mengeluarkan keringat, Louisa bahkan melihat bekas bunuh diri di pergelangan tangan Will. Dia tidak bisa memahami mengapa pria ini yang memiliki kekayaan miliaran masih berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa dia masih merasa putus asa dan mencari jalan pintas. Hingga keesokan harinya, dia secara tidak sengaja mendengar pertengkaran orang tua Will. Baru kemudian dia tahu bahwa Will akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam 6 bulan. Kita seharusnya menemani dia, mendukungnya, dan mencintainya. Dia juga anakku. Will sebelum kecelakaan adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya. Dia benar-benar pria sempurna di mata masyarakat. Namun, pada suatu hari hujan 2 tahun yang lalu, sebuah sepeda motor melaju langsung menabrak punggung Will. Akibatnya, dia mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Dia menjadi seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Louisa memahami mengapa Will bersikap agresif. Namun, dia tidak bisa menerima pilihan kejamnya. Dia ingin menyerahkan pekerjaan ini. Namun, di rumah masih ada sekelompok orang yang bergantung padanya. Ayahnya menganggur di rumah. Ibunya merawat kakek yang sudah tua secara penuh waktu. Kakaknya hamil di luar nikah dan membawa seorang anak. Beban keluarga jatuh hanya pada Louisa. Kakak menyarankan Louisa untuk tidak mengundurkan diri. Pertama, gaji pekerjaan ini sangat menggiurkan. Kedua, kakak juga ingin kembali ke universitas. Segera lepas dari belenggu keluarga asal. Dia memberitahu Louisa untuk mencoba mengubah Will. Mungkin bisa membuatnya melepaskan pemikiran nyaman. Satu kalimat membangunkan orang yang terjaga. Sejak hari itu, Louisa muncul setiap hari dengan penampilan cerah di depan Will. Ini adalah gaya berpakaian uniknya. Tapi bagi Will, pakaian ini sangat buruk. Dia tetap dingin seperti biasa. Dan Louisa selalu canggung dalam melakukan sesuatu. Suatu hari saat memberi makan, tanpa sengaja, dia menumpahkan bubur labu di pangkal paha Will. Menghadapi ejekan Will setiap hari, Louisa hanya bisa mendengarkan dengan diam. Hingga hari ini, akhirnya ada perubahan dalam situasi. Pacar Will dan sahabat terbaiknya datang untuk menjenguk. Dia merasakan bahwa suasananya agak tidak biasa. Maka, keduanya dengan jujur mengungkapkan kebenaran kepada Will. Selama 2 tahun Will terbaring lumpuh. Keduanya telah merasakan percikan cinta. Mereka berharap bisa mendapatkan restu dari Will. Will yang mengetahui segalanya tampak tenang di permukaan. Namun di dalam hatinya, sudah seperti ribuan kuda berlari. Setelah kedua orang itu pergi dengan acuh tak acuh, Louisa tiba-tiba mendengar suara dari dalam ruangan. Ketika dia bergegas ke sana, dia baru menyadari bahwa Will telah menjatuhkan foto-foto lama ke seluruh lantai. Melihat kenangan Will yang berserakan di lantai, Louisa memberitahunya untuk tidak bergerak dan biarkan dia yang membereskan. Untuk mencegah pecahan kaca menusuk ban. Setelah pulang kerja, Louisa menceritakan kejadian hari ini kepada pacarnya. Tapi pacar tidak bisa berempati dengan orang lain. Masih penasaran apakah bosnya bisa punya anak. Keesokan harinya, Louisa mengumpulkan bingkai foto yang pecah. Will melihatnya dan tidak merasa sedikit pun bersyukur. Dia bahkan mengejek Louisa agar tidak merasa sok tahu. Menghadapi serangan pribadi Will yang tajam. Kali ini Louisa tidak bisa menahan diri lagi. Kamu tidak perlu begitu menjengkelkan. Aku tidak keberatan jika kamu menyindir temanmu. Mereka memang pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Tolong jangan begitu kejam padaku. Tapi jelas kamu bersikap seperti itu kepada semua orang. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin kamu di sini? Aku bukan urusanmu, ibumu yang mempekerjakanku. Bukan karena aku peduli padamu atau suka bersamamu. Tapi karena aku butuh uang. Saya sangat membutuhkan uang. Pertengkaran kali ini mengubah sikap Will. Sore itu hujan deras di luar. Will melihat keluar jendela dan suasana hatinya menjadi suram. Jadi dia meminta Louisa untuk menayangkan sebuah drama untuknya. Louisa bersiap pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Namun Will memerintahkan dia untuk menemaninya menonton. Awalnya Louisa mengatakan bahwa dia tidak suka film seperti itu. Namun setelah satu episode selesai diputar, dia sudah terlibat dalam ceritanya dan merasa belum puas. Tanpa ragu, dia sudah jatuh cinta dengan drama ini. Will yang suasana hatinya membaik,
untuk pertama kalinya ingin keluar untuk bernafas. Setelah beberapa percakapan, keduanya menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan hobi. Melihat putranya untuk pertama kalinya secara aktif keluar dari kamar, sang ibu merasa sangat terkejut. Dia seolah-olah melihat seseorang yang bisa menyelamatkan Will. Bahkan dokter juga mengatakan sudah lama tidak melihat tuan muda begitu bahagia. Namun kenyataannya, kondisi tubuh Will semakin memburuk. Hingga pemeriksaan yang dilakukan setiap 6 bulan. Louisa baru tahu bahwa Will tidak akan pernah sembuh. Teknologi medis saat ini sama sekali tidak dapat menyembuhkan tulang belakang. Dan kemampuan imun Will sangat buruk. Sedikit saja perubahan dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Will tidak pernah berhenti mengalami siksaan penyakit. Karena tidak bisa berkeringat seperti orang normal. Dr. Nathan hanya bisa melepas pakaian Will untuk membantunya menurunkan demam. Sambil meminta Louisa untuk membawa handuk basah dan kipas angin. Dan pada saat itu juga, dia melihat bekas Will yang pernah mencoba bunuh diri. Malam itu Louisa terus menemani Will. Dalam kebosanan, dia membuka komputer Will. Di desktop terdapat video ulang tahun Will sebelumnya. Dulu dia memancarkan kepercayaan diri. Dia suka melakukan olahraga yang menantang batas. Tapi sekarang semuanya menjadi kenangan dingin di dalam hard disk. Melihat Will terbangun, Louisa memberinya minum dan bersiap untuk pergi. Tak disangka, Will justru ingin dia tinggal. Tinggallah. Beritahu saya. Beberapa hal menarik. Aku juga sering berkata seperti itu kepada ayahku saat kecil. Jadi Louisa membersihkan tenggorokannya. Dan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang sering didengarnya saat kecil. Dia mengenang bahwa pakaian favoritnya saat itu adalah sebuah legging bergaris hitam kuning seperti lebah raksasa. Itu adalah hadiah dari ibunya saat kecil. Tapi sayangnya sekarang sudah tidak bisa dibeli lagi. Malam itu Will tertidur lelap ditemani Louisa. Hubungan mereka semakin harmonis. Suatu hari, Will dengan penasaran bertanya kepada Louisa, dari mana asal gaya berpakaian uniknya. Louisa berkata bahwa dia mencintai desain pakaian, dan pernah diterima di sebuah universitas. Namun, dia memilih untuk menyerah karena kesulitan keluarga. Will memberitahu Louisa untuk hidup untuk dirinya sendiri. Tidak seharusnya terjebak di sini seperti dirinya. Jelas bahwa Will tidak bisa memahami kesulitan orang miskin. Melihat itu, Louisa hanya bisa mengalihkan topik, mengingatkan Will bahwa dia harus mencukur jenggotnya. Jika tidak mencukur, saya harus mengambil sisa makanan dari jenggotmu. Lalu saya akan melaporkanmu karena menyiksa karyawan. Kamu sedang menghindari topik. Benar. Saya memintamu untuk mencukur. Dengan begitu, Louisa mencukur jenggot Will. Wajah tampan itu akhirnya terlihat kembali. Namun, Will tetap tidak mengubah pilihannya. Pada hari itu, Louisa mendengar pertengkaran orang tua Will. Mengetahui bahwa dia telah mencapai kesepakatan damai dengan keluarganya. Dia baru mengerti mengapa kontraknya hanya 6 bulan. Apakah kamu pikir perawat wanita itu bisa melakukannya? Setelah mengetahui semua ini, Louisa tidak ingin melanjutkan pekerjaannya. Tapi kakak perempuan justru memberitahunya. Tidak boleh menyerah pada saat seperti ini. Jika Will benar-benar sudah membuat keputusan, lebih baik meminta uang dari orang tuanya. Membawa Will untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Itu lebih baik daripada setiap hari terbaring di tempat tidur menunggu kematian. Dan kata-kata ini juga membuat Louisa membuka pikirannya. Mungkin yang disebut daftar keinginan terakhir bisa membuat Will berubah pikiran. Dia mulai mencari informasi tentang orang-orang dengan disabilitas dengan gila-gilaan. Mencoba untuk lebih memahami dunia batin Will. Orang tua Will pun setuju dengan pendekatan Louisa. Ibunya berharap dia bisa membuat jadwal, agar bisa menyesuaikan waktu konsultasi Will. Tapi ayahnya berkata seharusnya Will yang merencanakan jadwal. Ini bisa membantunya mendapatkan kembali martabatnya sebagai pria. Tujuan pertama adalah menonton balapan kuda. Will baru saja turun dari mobil dan terjebak di dalam lumpur. Louisa melihat situasi itu dan mulai berteriak meminta bantuan orang-orang. Dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi tidak senang Will. Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh Will. Dia tidak ingin terlihat tidak berguna di depan orang lain. Louisa yang tidak berpengalaman memilih kuda balap nomor 3. Namun, Will berkata bahwa kuda itu pasti akan kalah. Dia melihat bahwa warna bulu kuda itu tidak berkilau. Bahkan saat berjalan, kuda itu pincang. Namun, Louisa tetap bersikukuh pada keputusannya. Seperti yang diharapkan Will. Begitu perlombaan dimulai, semua kuda balap keluar dengan cepat. Hanya kuda nomor 3 yang keluar dengan goyang-goyang. Hasilnya jelas terlihat. Louisa segera merobek tiket taruhan. Kemudian, beberapa orang pergi ke restoran untuk makan siang. Ternyata, tempat ini hanya terbuka untuk anggota premium. Sementara Louisa membeli tiket yang paling murah. Pelayan memberitahunya bahwa di luar ada makanan cepat saji yang lebih murah. Will yang merasa agak canggung ingin segera pergi. Namun Louisa ingin berjuang sedikit lagi. Sampai Nathan memberitahunya bahwa Will benar-benar ingin pergi. Hari ini Will sudah cukup memalukan. Setelah pulang ke rumah, Will memutar musik heavy metal. Mencoba untuk menutup diri lagi. Namun Louisa mematikan musiknya. Kemudian mengeluarkan 2 tiket konser. Bisakah aku meminta kamu untuk pergi bersamaku? Kalau begitu, mari kita dengarkan Mozart. Untuk menghindari Will terjebak dalam situasi canggung lagi, Louisa mengubah gaya berpakaian berlebihan yang biasa. Dia mengenakan gaun merah. Mengambil scarf-nya. Scarf? Kenapa? Jika kamu ingin mengenakan gaun seperti ini, Clark, kamu harus mengenakannya dengan percaya diri. Pada saat Louisa melepas scarf-nya, Will juga tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya. Datanglah ke ruang konser. Will merasa kerahnya agak tidak nyaman. Ternyata karena kemeja belum dicopot labelnya. Jadi di hadapan banyak orang,
Louisa langsung menggigit dan memutuskan labelnya. Beres. Untungnya labelnya bukan di celanamu. Saat pertunjukan dimulai, Louisa yang mendengarkan musik klasik untuk pertama kalinya bahkan sampai meneteskan air mata. Will dengan wajah menikmati mengamati Louisa. Saat ini dia menemukan kembali perasaan menjadi seorang pria. Setelah selesai, Louisa mengantar Will pulang. Namun Will enggan untuk turun dari mobil. Saya ingin menjadi pria yang membawa gadis berbaju merah ke konser untuk sedikit lebih lama. Will yang sekarang sudah berubah. Dia tidak ingin kembali ke ruangan tertutup itu. Louisa mengundang Will untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dia bilang orang tuanya dan pacarnya ingin bertemu dengannya. Dia sebenarnya tidak berharap terlalu banyak. Karena dia tahu Will sangat menolak untuk diberi makan oleh orang lain di luar. Tak disangka, Will malah setuju dengan mengejutkan. Saya akan pergi. Jika kamu ingin saya pergi. Di meja makan, ayah Louisa mulai berbicara. Dia secara tak terduga mengetahui bahwa dia dipecat dan itu ada hubungannya dengan Will. Saat suasana mulai menjadi canggung, pacar Louisa akhirnya datang terlambat. Melihat Louisa merawat Will dengan sangat teliti. Di dalam hati pacar itu, dia diam-diam merasa cemburu. Setelah makan, semua orang mulai mengeluarkan hadiah untuk Louisa. Kakek belajar dari televisi bagaimana membuat hadiah sendiri. Dia membuatkan Louisa sebuah album kenangan dengan tangannya sendiri. Hadiah pacar adalah sebuah kalung yang dipesan khusus. Tapi yang terukir di atasnya adalah nama pacarnya sendiri. Will juga menyiapkan hadiah untuk Louisa. Hanya dari kemasannya saja sudah bisa terlihat seberapa indahnya. Setelah dibuka, itu membuat Louisa sangat senang. Itu adalah legging Bumblebee favoritnya. Meskipun tidak mahal, namun itu mewakili niat tulus Will. Melihat ekspresi pacarnya, dia sudah jelas tidak senang. Louisa merencanakan tempat perjalanan berikutnya. Will kemudian memotongnya dan menunjukkan undangan pernikahan mantannya. Kemudian dia mengusulkan untuk membawa Louisa ke suatu tempat. Keduanya melewati jalan kecil yang panjang. Sampai di depan sebuah kastil megah. Will berkata bahwa dia memberikan ciuman pertamanya di sini. Ini adalah tempat favoritnya saat kecil. Louisa yang tidak memiliki banyak pengalaman setuju dengan sepenuh hati. Dia berkata bahwa ini adalah tempat terindah yang pernah dia kunjungi. Namun Will berkata bahwa itu karena kamu belum keluar melihat dunia luar. Di mana lagi yang lebih bagus daripada sini?